Iya. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita membaca surah Al-Fatihah dan 3 surat pendek, yaitu 1 surah Al-Ikhlas, 2 surah Al-Falaq dan 3 surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Siap? Siap. Oke, siapa teman yang nggak hadir? Mungkin. Udah orang yang tidak hadir? Kenapa mungkin? Jadi dua aja yang tidak hadir ini hadir ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita langkah baiknya kita menjadikan suatu lagu nasional supaya jiwa-jiwa nasionalisme kita itu masih ada. Oke, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus.
Oke, ada yang ingat pembelajaran pertama yang lalu? IPAS. Pembelajaran apa pembelajaran pertama yang lalu? Peristiwa. Ada yang tahu siapa-siapa tokoh-tokohnya? Saya. Apa dia? Dr. Andes Muhammad Erwin. Saya dan Muhammad Hatta. Hajar Salim. Hajar Muhammad. Siapa? Oke. Muhammad Yamin. Oke, Muhammad Yamin. Apa lagi? Oke, jadi semua tadi tokoh-tokohnya biar mempersiapkan proklamasi. Oke, sebelum sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sedikit terlebih dahulu. Oke, ini semua. Jadi, Nabila berdiri kita. Semangat. Tetap semangat, Nabila. Oke, kelas 6A. Oke. Tepuk semangat. Dan tanda. Deng deng deng. Deng deng deng. Dan 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 deng deng deng. Deng deng deng. Oke, duduk semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara mempertahankan kemerdekaan. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Baca. Melalui kegiatan menonton video, peserta didik mampu menguraikan kronologi peristiwa pertempuran Makassar dan ditanya berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan jelas. Dulu, ada poin pertama dan tiga yang Ibu jelaskan dulu. Ibu jelaskan pada tujuan pembelajaran pertama itu kita nanti akan menonton video tentang pertempuran Makassar dan harus diperhatikan. Nah, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menciptakan naskah drama berdasar peristiwa cara mempertahankan kemerdekaan Sulawesi Selatan dengan tepat. Oke, nah nanti itu kita akan berdiskusi untuk membuat naskah drama tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, apa yang kalian ketahui tentang perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan? Apa, Ros? Siapa yang tahu? Mana? Apa yang kalian ketahui tentang perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan? Untuk mempertahankan Indonesia. Ya, masih ada jawaban yang lain? Apa ini? Mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana cara? Kan ini kita sudah merdeka, tetapi masih ada Belanda lagi ingin menguasai kembali. Jadi apa? Ada yang bisa tahu? Apa lagi? Ya, Belanda. Nah, bersatu agar tidak berpecah-pecah. Oke, selanjutnya siapa saja yang kalian ingat tokoh-tokoh yang mempertahankan kemerdekaan? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Said, Apa lagi? Raden Dandi Suroso, Muhammad Yamin. Oke, ada lagi satu. Bung Karno Hatta.
November diperingati hari kemerdekaan. 10 November diperingati Hari pahlawan. ya Hari para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Oke. Nah, ini pun ada beberapa cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Berikut hal-hal yang baru dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama apa? Menunjukkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama siapa yang bisa baca? Suat. Mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya, contohnya apa? Contohnya kunjungan ke mana? Bali. Atau bisa kita ke Sumatera. Belum. Ya, untuk mengenal para pahlawan. Yang kedua, B. Mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. nah itu tadi contoh yang pertama itu mengunjungi Museum. Yang ketiga, Ini dulu Bu. ya. Mempelajari dan melestarikan sebagai budaya dan sentimen bangsa. Contohnya apa? Melestarikan tarian, berbiasa. Apa kasih dasar suaranya? Apa? Baju adat, bahasa, dan makanan. Oke. Yang keempat, Ikul pertama, ikul. ya mencintai, membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kalau membeli cakar itu mencintai atau mencintai produk dalam negeri atau tidak? Tidak, karena dari barang luar negeri. Oke, kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama siapa yang mau baca? Betul. Saya dulu. Menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Nah, contohnya itu kan kita di sini ada teman kita satu yang agama Kristen, tapi kita masih menghargainya kan? Yang kedua, ibu saya belum. Menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah. Nah, selanjutnya yang ketiga. Tinggal menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Gimana? Berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Ya, contohnya apa? Taat Mengikuti Olimpiade. Yang kedua apa? Yang belum. Belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Oke, yang ketiga siapa? Pesanan. Siapa? Kita. Sachin. Oke, itulah tadi beberapa cara mempertahankan kemerdekaan.
Di sini nanti kita akan menonton video dan kita nanti ibu akan tanya satu-satu apa saja yang di dalamnya. Oke? Jadi harus perhatikan catat yang penting di dalam video tersebut. Oke, dengarkan baik-baiknya. Ya. Pada bulan Desember tahun 1946 sampai dengan Februari tahun 1947 telah terjadi peristiwa pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi selama operasi militer kontrainsurgensi atau penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Special Recruitment atau DSP yang dipimpin oleh Raymond Paul Westerling. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan sebutan pembantaian Westerling. Dan inilah kisahnya. Tragedi perkara ini bermula ketika rakyat Sulsel menolak keinginan Belanda membentuk negara Indonesia Timur. Dalam misi mempertahankan kemerdekaan, para pejuang di Sulawesi Selatan membentuk sejumlah organisasi perjuangan seperti Kebangkitan Rakyat Sulawesi, Harimau Indonesia, Lipang Bajeng, Laskar Pemberontak Turatea, PPNI, dan berbagai organisasi lainnya dengan tujuan yang sama. Pada Juli tahun 1946, semua organisasi Kelaskaran Pejuang Sulawesi Selatan berkumpul untuk melaksanakan sidang di Polong Banteng, Takalar. Mereka sepakat menyatukan seluruh organisasi kelaskaran dengan nama LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, yang diketuai oleh Ranggong Daeng Romo, Wakil Ketua RNM, dan Kepala Staf Walter Mongisidi. Ketiganya membawa 3.500 pasukan, dan perlahan-lahan jumlah senjata LAPRIS terus bertambah. Di sisi lain, Belanda yang ingin membentuk negara Indonesia Timur mengadakan konferensi Malino pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 1946. Tujuannya untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara Indonesia Timur. Tak sampai di situ, Belanda juga menggelar konferensi Denpasar pada tanggal 7 hingga tanggal 24 Desember tahun 1946. Yang merupakan lanjutan dari konferensi Malino. Tujuannya masih sama, yaitu persiapan pembentukan negara Indonesia Timur. Dalam mewujudkan ambisinya mendirikan negara federasi, Belanda mengacu kepada naskah Linggarjati yang telah disetujui pada tanggal 15 November tahun 1946. Perjanjian itu mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara sisanya termasuk Sulawesi adalah wilayah Belanda. Wilayah Sulawesi yang tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia membuat rakyat Sulawesi tidak terima jika harus kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Akhirnya, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan mendapat reaksi keras dari Belanda. Mereka yang pro Republik Indonesia dianggap sebagai pemberontak dan dicap sebagai ekstremis. Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan membuat para pejabat Belanda mulai kewalahan, sehingga mereka meminta bantuan kepada pimpinan militer Belanda yang berada di Jakarta. Hasilnya, pimpinan militer Belanda memutuskan untuk mengirim pasukan khusus DSP di bawah komando Raymond Westerling. Westerling tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember tahun 1946. Setelah anak buahnya tiba lebih dahulu untuk melaksanakan tugas intelijen, yaitu melacak keberadaan para pimpinan Laskar Perjuangan beserta para anggotanya. Dan pada tanggal 11 Desember tahun 1946, wilayah Makassar, Bantaeng, Parepare, dan juga Mandar dinyatakan dalam keadaan darurat perang atau SOP. Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut berlaku standar, yaitu tentara dan polisi Belanda berhak menembak di tempat setiap orang yang dicurigai tanpa proses hukum terlebih dahulu. Karena status SOB tersebut, maka Westerling dan pasukannya semakin leluasa menjalankan aksinya. Aksi berdarah Westerling dan pasukannya sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 7 Desember tahun 1946. Namun aksinya semakin menjadi ketika Sulawesi Selatan dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Dan satu-satunya daerah yang selamat dari pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan adalah wilayah Bone, karena Raja Bone pada saat itu pro dengan Belanda dan setuju pembentukan negara Indonesia Timur.
Ia mengusir semua para pemuda dan juga orang-orang yang pro Republik Indonesia dari wilayah Bone. Pada malam tanggal 11 Desember tahun 1946, para pasukan khusus DST yang dipimpin oleh Westerling melancarkan aksi pertama mereka di Desa Batuan dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. 58 pasukan DST yang dipimpin oleh Sersan Mayor Adolkens menyerbu wilayah Borong, sementara pasukan kedua di bawah komando Sersan Mayor Instruktur J. Wolf beroperasi di wilayah Batuan dan Patunoran. Westerling sendiri bersama dengan Sersan Mayor Instruktur W. Peter Hogat membantu dalam mengorganisir operasi tersebut. Pada pukul 4 pagi di tanggal 12 Desember tahun 1946, desa-desa tersebut mulai dikepung dan seluruh penduduknya dikumpulkan di Desa Batuan. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati, dan sekitar 3.000 hingga 4.000 penduduk dari desa-desa lain telah dikumpulkan di Desa Batuan, kemudian dipisahkan antara pria, wanita, dan anak-anak. Selanjutnya, Westerling dan pasukannya mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan juga pembunuh berdasarkan nama-nama yang sebelumnya telah disusun oleh anak buahnya. Kepala adat dan kepala desa diminta membantu mengidentifikasi nama-nama tersebut, dan sebanyak 35 orang yang dituduh sebagai kaum pemberontak langsung dieksekusi di tempat. Westerling menyebutkan bahwa 35 orang yang dihukum itu terdiri dari 11 ekstremis, 23 perampok, dan seorang pembunuh. Setelah itu, Westerling melanjutkan aksinya dengan menyebar ancaman kepada penduduk dan melakukan penggantian kepala desa serta membentuk polisi desa untuk melawan kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemberontak, teroris, dan perampok. Aksi ini berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 dan total korban tewas sebanyak 44 orang. Sweeping ala Westerling dengan pola yang sama terus berlanjut di beberapa desa di Sulawesi Selatan. Westerling juga memimpin sendiri operasi di Desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 hingga tanggal 13 Desember tahun 1946. Sebanyak 61 orang ditembak mati dan beberapa kampung kecil di sekitarnya dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang. Pada malam tanggal 14 hingga tanggal 15 Desember tahun 1946, Desa Kalukuan menjadi sasaran dengan korban tewas sebanyak 23 orang. Gelombang pembantaian terus berlanjut di beberapa desa, seperti Jongaya pada tanggal 16 hingga tanggal 17 Desember dengan korban tewas sebanyak 33 orang. Setelah wilayah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 1946, menargetkan Pulau Banteng di selatan Makassar dan mengakibatkan kematian sebanyak 330 orang. Aksi tahap ketiga dilancarkan terhadap Goa, yang dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu tanggal 26 dan tanggal 29 Desember tahun 1946, serta tanggal 3 Januari tahun 1947. Aksi ini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST dengan pasukan Kenil, dan korban tewas berjumlah 257 orang. Pada pertengahan Januari tahun 1947, pasukan DST melancarkan serangan terhadap pasar di Parepare dan wilayah sekitarnya seperti Madelo, Abu Komeng, Padakalawa, Enrekan, Talarani, Sopeng, Baru, Malimpung, dan Suba. Pembantaian berlanjut di Mandar, Kulo, Amparita, dan Maruamin, di mana 171 penduduk dibunuh tanpa alasan ataupun bukti kesalahan. Pada tanggal 2 Februari tahun 1947, terjadi pembantaian besar-besaran di Galung Lombok, Mandar, di mana anggota Dewan Penasihat PRI, M. Yusuf Pabicara Baru, bersama dengan beberapa tokoh lainnya, dilebatkan dengan bayonet dan juga ditembak. Kemudian menyusul pembantaian serentak terhadap orang-orang tak bersalah yang digiring ke tempat tersebut. Pada tanggal 7 dan tanggal 14 Februari tahun 1947, aksi pembantaian terus berlanjut di Pasar Baru Tanete, di mana 48 orang tewas dalam aksi tersebut, serta pada tanggal 16 sampai tanggal 17 Februari tahun 1947 di Desa Tarawean dan Bornong-Bornong. Hingga akhirnya, operasi pembantaian tersebut berakhir pada tanggal 21 Februari tahun 1947, setelah Jenderal Spur menyatakan bahwa keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan telah diatasi,
sehingga seluruh pasukan khusus DST ditarik kembali ke Pulau Jawa. Di kalangan militer Belanda, operasi pembantaian tersebut merupakan sebuah prestasi dan reputasi pasukan khusus DST beserta Westerling pun melambung tinggi. Bahkan, media militer ribuan Belanda terus memberitakan dan menyanjung keberhasilan mereka. Hingga pada bulan Juni tahun 1947, media pers Belanda mulai kritis dan mempertanyakan mengenai tindakan-tindakan pelanggaran pada operasi militer tersebut. Jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Menurut pemerintah Belanda pada tahun 1969, memperkirakan sekitar 3.000 penduduk Sulawesi Selatan tewas dalam operasi pembantaian tersebut. Namun, tragedi pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Kekejaman ini membawa dampak besar terhadap masyarakat setempat. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan pada tanggal 12 September tahun 2013, duka dan kenangan kejadian tersebut akan tetap hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Oke. Ibu tanya apa judul dari video yang kita tonton tadi? Pembantaian Wih, bisa pembantaian Westerling di berapa lama waktunya pembantaiannya? Dari Desember sampai Februari 1941. Nah, selanjutnya siapa saja tokoh-tokohnya? Siapa? Ya, Kangkong, Daeng, Romo. Dan siapa lagi itu yang pembantainya siapa namanya? Ya, Westerling. Kemudian apa saja kegiatan di dalam video tersebut? Pembunuhan. Ya, pembunuhan. Apa lagi? Bentuknya Ya, bentuknya lapis. Kemudian di mana lokasinya yang disebutkan? Apa saja? Nah, bagaimana suasana dalam video tadi yang kita lihat? Tersiksa karena beribu-ribu orang yang meninggal. Nah, sikap atau perilaku apakah yang harus kita teladani dalam video tersebut? Apa? Itu adalah melawan penjajah. Nah, selanjutnya kita ke kerja kelompok. Sudah disusun? Sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Oke, bagi 3 kelompok. Nah, di sini tugasnya yaitu membuat naskah drama tentang perjuangan kemerdekaan. Ya, ditulis di sini ya. Nah, sebelum kalian mengerjakannya, saya minta 3 orang yang mau praktekkan bersama ibu. Aku. Yang belum tadi? Aku. Nabila. Ibu aku. Ibu saya, Bu. Oke, cepat. Oke, di sini saya sebagai Andi, Pak Andi. Cepat ya. Di sini siapa yang mau Ramla? Saya, Bu. Ramla, Nabila. Hasan itu Akbar yang Hasan, Fatimah. Oke, Pak Andi. Kita Pak Andi. Ramla. Siapa Ramla? Nabila. Hasan, kita Fatimah. Halo
Fatima. Oke, Ibu mulai nak. Naskah ini mengisahkan perjuangan masyarakat Makassar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita berkolaborasi dalam menyusun strategi dan berjuang dengan penuh keberanian. Ada tokohnya itu Pak Andi, Pak Akbar, Ramla, Nabila, Hasan, Akifah, Fatima, Aulia. Oke, lanjut. Saudara-saudaraku, kemerdekaan sudah diproklamasikan, namun Belanda datang lagi dengan senjata. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bertahan dengan apapun yang kita punya. Nanti Bapak saya siap untuk bertempur. Ini kampung kita, tanah dan luhur kita. Tidak akan kita biarkan mereka merebutnya kembali. Saya juga adik saya mungkin baik anak-anak, tapi ingat kita harus bersatu. Kekuatan kita ada semangat dan kebersamaan. Oke, sudah semua? Oke, selanjutnya. Pastikan semua orang siap. Kita harus balik pohon besar dan bendera pada saat mereka berdekat. Baik, Mbak. Kita sudah siap. Ini ulangan kita dan kita akan Ramla, hati-hati. Nah, ibu takut sesuatu terjadi padamu. Tenang, tenang Bu. Saya akan baik-baik saja. Ini kamu biasa. Oke, tentang semangat semua. Kalau tadi contoh naskah drama. Kalau tadi contoh naskah perhati ingat. Oke, itulah tadi contoh naskah drama yang dipresentasikan oleh teman tak. Jadi itulah tugas tak sekarang. Itu membuat naskah drama kemudian dipresentasikan di atas. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit nak. Ibu, mana? Ibu. Ya. Kalau masih ada yang kurang kertasnya bukan ya cepat. Ada itu misalnya kalau kurang kertas atau tidak muat. Bantu baca. Temannya. Oke, ada 7 orang, jadi 7 karakter yang harus didapatkan. Siapa yang jadi penjaga rakyat, penjajah. Ada komisaris di sini? Adi. Oke, siapa di sini yang jadi penjajah? Ada gak? Oke, tulis cepat. Oke, tulis di teman-teman kak. Siapa di situ?
Bantu temannya berpikir. Oke, sebentar siapa di sini yang mau menjadi kapten? Nanti siapa di situ? Misalnya Adin. Cepat mikir. Waktu. Saya di sini kira. Kelompok Memi. Dewan. Bantu temannya. Sabar Hani. Kelompok Sigma. Siapa yang jangan terlalu panjang. Oke, waktunya sisa 5 menit. Harus sabar, jangan saya ngomong. Presentasinya harus nanti ya. Harus dipresentasikan seperti drama-drama. Terima kasih banyak.
Oke, tulis cepat. Oke, sudah selesai? Belum. Sudah, Bu. Oke. Bisa sedikit di sini ya? Ya, sedikit. Ini sisa sedikit juga. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kelompok sini sudah? Sini sudah? Oke, siapa yang mau? Siapa? Saya dulu. Kita dulu. Siapa yang mau pertama? Kita dulu. Aduh boleh begini ya. Siapa sendiri? Dia pertama. Pas, oke. Iya tahu. Jadi apa? Oke, kita nama kelompok lagi ya. Kelompok tiga, kelompok tiga, maju semua. Yang lainnya perhatikan di temannya, nak. Supaya oke, yang lainnya dulu lagi dulu. Oke, perhatian teman yang bersama saya. Oke, siap nih kelompok tiga. Mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adegan 1 di kampung Makassar, suasana tegang karena berita kedatangan Belanda. Adik ini, saudara-saudara, kita tidak boleh menyerah. Kemerdekaan adalah hak kita. Sudah saatnya kita pertahankan. Tetapi Andi mereka datang dengan persenjataan lengkap. Bagaimana kita bisa melawan? Kita harus bersama. Kita punya senjata sebagai mereka, tapi kita punya semangat jaga barangnya. Saya setuju. Kita akan bertahan walaupun hanya dengan bantuan. Kita harus berani. Ini bukan hanya tapi juga
Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Oke, kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Nama kelompoknya, kelompok dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Memi. Ibu kelompok calon haji muda. Oke. Oke, baca nih naskah dramata. Pasukan Belanda semakin dekat. Kita harus mempertahankan kampung ini sampai titik darah penghabisan. Saya sudah melihat banyak pertempuran, Kapten. Walaupun tua, saya masih punya tenaga untuk mempertahankan tanah ini. Dan kami semua akan berjuang. Tidak ada yang boleh mundur. Ini tanah kita. Laila, kau tidak takut? Mereka punya senjata lengkap. Takut? Ali, kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Kita harus berjuang demi anak cucu kita. Kau benar, Laila. Aku tidak akan mundur. Kita akan berjuang bersama. Saudara-saudara kita mungkin tidak memiliki senjata, tapi kita punya dekat dan cinta pada tanah air ini. Ingat, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Aku siap, meskipun hanya dengan bambu rusing, aku akan melawan penjajah. Mari kita buktikan bahwa Makassar tidak pernah tunduk untuk kemerdekaan, untuk kebebasan. Untuk kemerdekaan. Oke, kasih tepuk wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Om, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
kita. Kita tidak boleh menyerah meski mereka memiliki senjata yang lengkap. Saya sudah menyiapkan strategi. Pak, kita bisa melakukan serangan mendadak dari tempat-tempat strategi di sekitar kampung. Ramla, aku akan bantu mengurus makanan dan obat-obatan. Nanti kalau ada yang terluka bisa segera ditangani. Ramla, hati-hati nak. Tapi ibu bangga padamu. Ingat semua, jangan gegabah, fokus pada rencana. Mereka bertempur dengan penuh keberanian. Hasan dan Budi berjuang di barisan depan. Sementara Ina dan Fatimah mengurus logistik di belakang. Kita bisa melawan mereka. Bersatu, kita kuat. Saudara-saudara, kita berhasil mempertahankan kampung ini. Walau kecil, ini adalah kemenangan untuk kita dan untuk kemerdekaan kita. Perjuangan kita masih panjang, tapi semangat kita tak akan padam. Benar, kita harus terus bersatu. Bersama kita bisa menjaga kemerdekaan ini. Semangat para pejuang di Makassar menjadi bukti bahwa kemerdekaan tidak hanya diperoleh, tetapi juga harus dipertahankan dengan semangat dan persatuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow. Kasih weh. Kasih om. Kasih weh. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, setelah tadi presentasi pesta drama yang telah dilakukan anak-anak, nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Tetapi sebelum itu kita sedikit terlebih dahulu, oke? Sedikitnya itu masih ingat itu gabung motor? Oke, perhatian. Tepuk motor. Geng, geng. Bip, bip. Geng, geng. Bip, geng. Ulang. Tepuk motor. Geng, geng. Bip, bip. Geng, geng. Bip, bip. Geng. Oke, Ibu kasih soal evaluasi. Dijawab masing-masing ya. Oke, kerja dah. Siapa yang belum kebagian? Oke, dikerja masing-masing menurut pemahaman kalian. Siapa ini punya?
Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, selesai kumpul di depan. Sini, ada kumpulnya. Kumpul di sini. Sudah, selesai Nanta. Oke. Sudah semua? Oke, sudah semua? Oke. Ayo kita simpulkan materi hari ini. Tentang apa saja materi hari ini? Oke, Ros dulu baru Kirana. Tentang pahlawan-pahlawan. Ya, pahlawan-pahlawannya apa? Ya, mempertahankan Indonesia. Oke, Kirana. Tentang pembantaian Western di Sulawesi Selatan. Oke, Adil. Tentang pembentukan Lapris dan pembantaian Western yang menjabat Sulawesi Selatan. Oke, masih ada lagi? Oke, apa lagi lah? Oke, kesimpulan hari ini itu dengan apa? Sudah? Ya. Nah, materi hari ini tentang cara mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam salah satu video yang ditampilkan itu peristiwa pertempuran yang ada di Makassar. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sulit? Tidak. Menyenangkan? Ya. Oke, Ibu mau refleksi dulu. Ibu punya soal. Perhatikan pertanyaannya. Apakah gambar yang ditampilkan berikut ini merupakan mempertahankan kemerdekaan? Lihat ya. Apakah gambar ini mempertahankan kemerdekaan? Salah satunya Tidak, Bu. ini ada murid yang pergi Mesir. Iya. Jangan bilang ya. Saya. Jangan bilang tidak. Iya, saya. Ya. Alasannya adalah Alasannya karena termasuk museum termasuk bisa mempelajari dan mengenalkan budaya-budaya cinta kasih terhadap Indonesia. Indonesia. Jadi ini termasuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, kalau ini belajar dalam kelas. Ya, Alasannya kita harus menjadi kita harus menjadi siswa yang berprestasi untuk negara yang lebih maju. Oke, selanjutnya